Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Iwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah hampir setengah bulan melaksanakan ibadah saum di tahun 1444 Hijriah ini. Tentu semoga apa yang sudah kita laksanakan beberapa hari ke belakang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang akan kita lakukan beberapa hari ke depan mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk terus bisa melaksanakan kewajiban kita ini. Iwan rahimakumullah, ada yang bertanya bahwa dalam sebuah hadis dikatakan ketika memasuki bulan Ramadan, sufidatus syayatin, setan itu dibelenggu. Maka ada orang yang bertanya, setan kan dibelenggu, setan kan ditahan, tapi kenapa di bulan Ramadan masih terlalu atau masih banyak orang yang berbuat maksiat? Tentu ini sebenarnya hal sepele yang mungkin harus kita ketahui. Mengapa demikian? Karena bisa jadi selama 11 bulan kita sudah dididik oleh setan mengikuti arah kemana maunya setan. Sehingga kita bulan Ramadan ketika setan pun dibelenggu, kita masih tetap melakukan apa yang sudah kita lakukan selama 11 bulan. Mungkin sebagai contoh, saya selalu mencontohkan kepada seorang atlet. Seorang atlet, dia dididik selama beberapa bulan untuk melakukan kegiatan tersebut. Contoh badminton, maka dia oleh pelatihnya terus-terusan dilatih. Bagaimana fisiknya dilatih, ketika menghadapi lawan harus seperti apa, ketika ada bola ke sebelah kanan harus seperti apa, ada bola sebelah kiri harus seperti apa. Dia dididik terus oleh pelatih tersebut. Sehingga pada ketika dia bermain, si pelatih hanya diam di pinggir saja, dia tidak harus ikut ke lapangan, dia tidak harus lagi mempraktekkan seperti ini seperti itu. Dia cukup di pinggir lapangan, dia melihat dari kejauhan. Karena dia percaya kepada atletnya, karena dia sudah dididik selama beberapa lama. Begitupun kita selama 11 bulan dididik oleh setan. Kita mengikuti arahan setan. Mendengar suara adzan, kita tidak perlu sholat, kata setan. Kita mengikuti. Orang lain puasa sunat, kita tidak perlu puasa sunat, ngapain capek-capek, kata setan. Kita ikutin. Orang lain ikut pengajian, ngapain kita ke pengajian, mendingan tidur, kata setan. Kita ikutin. Jadi selama 11 bulan kita terus ngikutin perintah setan. Sehingga kita di bulan Ramadan setan itu diborgol, setan itu dibelenggu, kata setan, biarin. Karena dia sudah terbiasa, dia sudah ahli. Maka jangan aneh, bulan Ramadan pun tiba, setan dibelenggu, tetapi manusia masih banyak bermaksiat. Bukan setan yang salah, tapi kitanya yang selama 11 bulan itu mengikuti perintah setan. Nah itu. Maka pertanyaan selanjutnya, ini lalu bagaimana cara setan merasuki manusia itu? Nah, ini bersumber dalam surat Al-A'raf ayat 17. Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ini setan yang berbicara. Jadi suatu waktu setan kepada Allah, ya Allah, dalam ayat 16-nya, karena engkau sudah menyesatkan aku, maka aku akan membuat manusia itu untuk sesat. Kemudian dalam ayat 17 ini, aku, kata setan, akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri manusia. Jadi ini menunjukkan ada 4 pintu masuknya setan ke dalam diri kita. Dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Lalu pertanyaannya, apa yang dibisikkan oleh setan kepada kita dari 4 pintu tersebut? Nah, ternyata dari depan itu setan menimbulkan keraguan kepada kita tentang adanya hari akhirat. Sehingga orang terlalu berleha-leha di dunia tanpa memikirkan bagaimana hari akhirat nanti. Itu dari depan. Dari pintu belakang, setan akan memasuki manusia, akan memberikan bisikan kepada manusia tentang cinta dunia. Cinta terus kepada dunia. Nyari rezeki terus-terusan, isuk membikin kapeting. Tetapi dia melupakan ibadah. Sekali lagi saya tekankan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk tidak mencari dunia.
Islam itu mengajarkan bagaimana mencari dunia, bagaimana kita berdagang, bagaimana kita berikhtiar duniawi. Tetapi jangan sekali-kali kita melupakan akhirat. Jadi dari pintu belakang ini setan akan merasuki kita, akan membisikkan kepada kita agar kita cinta kepada dunia. Lalu yang ketiga, setan dari sebelah kanan menggoda kita, membisikkan kepada kita agar kita meninggalkan hal-hal yang syariat. Kita tidak memperhatikan ibadah kita, tidak memperhatikan saum kita, tidak memperhatikan sholat-sholat kita, hal-hal yang syariat. Setan menyuruh kita untuk meninggalkannya. Nah, dan yang keempat, setan akan merasuki kita dari sebelah kiri. Apa yang dirasuki? Apa yang dibisikkan oleh setan? Setan akan membisikkan kepada kita tentang bagaimana agar kita senantiasa berbuat maksiat. Jadi dari 4 pintu ini setan akan masuk ke dalam diri kita. Maka pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya agar kita terhindar dari masuknya setan itu? Agar setan tidak masuk ke dalam diri kita, pintu yang 4 ini tertutup. Nah, inilah mengapa zikir tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya ada sebuah amalan namanya dzikir jahar. Gerakannya itu dari bawah ke atas, ke kanan ke kiri. Ucapan la itu untuk menutup pintu depan dan belakang. Ilaha menutup pintu kanan, ilallah menutup pintu kiri. Artinya untuk menutup pintu masuknya setan ini tidak lain caranya dengan berzikir kepada Allah, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka beruntung bagi kita yang sudah mendapatkan ilmu ini untuk kita amalkan, sehingga kita terhindar dari godaan setan dari pintu manapun. Pada akhirnya semoga saum kita ini juga menjadi sebuah wasilah agar kita terhindar dari bisikan-bisikan setan, sehingga kedepannya nanti kita bulan Syawal kita sudah terbiasa kembali untuk jauh atau tidak mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.